Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sedulur pastinya pernah dengar kisah Syekh Subakir dan Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, yang begitu melegenda di kalangan masyarakat tradisional Jawa. Cerita rakyat ini dituturkan secara turun-temurun, dikisahkan Syekh Subakir punya kesaktian mumpuni dan berhasil menumbalkan tanah Jawa dari pengaruh negatif. Kisah Syekh Subakir turut dinukilkan dalam Babat Tanah Jawa, sebuah sastra berbahasa Jawa yang berisi sejarah Pulau Jawa. Syekh Subakir disebut sebagai ulama asal Persia yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmaniyah atau Ottoman ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Syekh Subakir ditugaskan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa bersama pamannya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang merupakan generasi awal Wali Songo. Menurut cerita legenda, Pulau Jawa diciptakan oleh Sang Maha Pencipta berupa daratan yang terapung di lautan luas, dan daratan itu selalu bergerak. Seorang dewa dari kayangan memaku tanah tersebut agar berhenti bergerak. Kepala paku yang digunakan kini berakhir menjadi sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Tidar. Masyarakat tradisional Jawa menyebutkan sebagai pakuning tanah Jawa atau paku tanah Jawa. Tak mudah untuk memperkenalkan Islam ke Pulau Jawa. Banyak ulama yang diutus Utsmaniyah Turki pada umumnya mengalami kegagalan. Lalu diutuslah Syekh Subakir, seorang ahli ruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika. Tak hanya itu, beliau dikhususkan untuk menangani hal gaib dan spiritual yang dinilai sebagai penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Para jin, dedemit, dan lelembut dapat mengubah wujudnya menjadi ombak besar membuat kapal hancur, disertai angin puting beliung yang dapat menghancurkan apapun di atas ombak. Masyarakat Jawa saat itu juga masih memegang teguh kepercayaan lama, dengan karakter gaib dan mistis masih mendominasi hingga daratan dan lautan di sekitar Pulau Jawa. Untuk mengatasi hal gaib, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Batu tersebut diletakkan dengan nama Raja Aji Kalacakra. Diposisikan di tengah-tengah tanah Jawa, puncak Gunung Tidar, Magelang. Hal ini dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Di atas Gunung Tidar, terdapat tugu dengan lambang Sadibaca Solok dalam bahasa Jawa di 3 sisinya. Menurut penjaga, itu berarti sopo salah sele, siapa yang salah menemukan apa yang salah. Tugu ini diyakini oleh beberapa orang sebagai pakunya tanah Jawa yang membuat tenang dan aman. Efek dari kekuatan batu hitam menimbulkan gejolak bagi para jin dan sejenisnya. Cuaca yang cerah berubah drastis menjadi gelap seperti malam hari selama 3 hari. Cuaca yang ekstrim terjadi petir, kilat dan angin saling beradu menyebabkan hujan api. Hawa panas muncul dari dalam batu, membuat para jin, dedemit, siluman, lelembut, dan makhluk sejenisnya menyelamatkan diri. Mereka semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panas pancaran batu hitam. Menurut cerita penjaga Gunung Tidar, terdapat makam seluruh kiai dan makam Sang Hyang Ismoyo atau lebih dikenal dengan Kiai Semar. Sedangkan yang dikenal sebagai makam Syekh sebenarnya hanya tempat petilasan beliau. Pengorbanan Syekh Subakir kini membuat beliau dikenal sebagai wali Allah yang menaklukkan jin dan makhluk halus di Gunung Tidar. Berkat beliau juga kini ajaran Islam sudah sangat meluas di Nusantara Indonesia. Hingga akhir hayatnya Syekh Subakir tetap aktif dalam menyebarkan ilmu agama dan membantu masyarakat sekitarnya. Legenda tentang kebaikan hatinya dan kecerdasannya dalam agama dan ilmu pengetahuan terus diperbincangkan oleh orang-orang dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Kisah Syekh Subakir mengajarkan kita tentang pentingnya pengabdian, kepedulian sosial, dan inovasi dalam menjalani kehidupan. Beliau adalah contoh nyata bahwa agama dan ilmu pengetahuan dapat bersinergi untuk membawa manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih Open Clover yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung selalu channel ini. Semoga aku bisa membagikan kisah-kisah inspiratif yang bernuansa Islami. Dan yang sudah like, komen, share, dan subscribe selalu diberikan rezeki yang berlimpah.
Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Kengane Pusat.